Yang pertama di sini adalah definisi dari kepuasan menurut dari Brown 1992. Kepuasan konsumen adalah suatu kondisi di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap suatu produk dan jasa sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa tersebut. Maka dari itu, jika konsumen yang puas itu akan mengkonsumsi produk tersebut secara terus-menerus dan mendorong mereka untuk loyal terhadap suatu produk dan jasa tersebut, dan juga akan senang hati untuk mempromosikan produk dan jasa tersebut dari mulut ke mulut. Selanjutnya itu ada faktor penentu kepuasan konsumen. Nah, secara garis besar itu penelitian mengenai kepuasan pelanggan ini berfokus pada dua hal, yaitu yang pertama kepuasan pelanggan dan yang kedua kinerja produk atau product performance sebagai mediator terpenting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berikut ini ada beberapa teori yang sering digunakan sebagai dasar penelitian terkait pengaruh faktor ekspektasi dan diskonfirmasi terhadap perceived product performance. Yang pertama itu kontras teori. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa apabila kinerja aktual tidak bisa menyamai ekspektasi produk, maka efek kejutan atau surprise effect itu antara ekspektasi dan hasil akan menyebabkan konsumen melebih-lebihkan kesenjangan tersebut, sehingga persepsi terhadap kinerja produk bakal lebih meningkat dalam kasus diskonfirmasi positif dan semakin menurun pada situasi konfirmasi negatif. Yang kedua yaitu assimilation theory. Nah, teori ini berkeyakinan bahwa terdapat ambang penerimaan dan penolakan atau latitude of acceptance dan latitude of rejection dalam persepsi setiap individu. Jika kesenjangan antara ekspektasi dan kinerja relatif kecil dan masuk dalam ambang penerimaan konsumen, maka dia cenderung akan mengasimilasikan rating produk tersebut ke dalam ekspektasinya. Yang ketiga, ini cognitive dissonance theory. Nah, teori ini menegaskan bahwa diskonfirmasi ekspektasi menciptakan kondisi disonansi atau ketidaknyamanan psikologis dalam evaluasi kinerja produk. Apabila ada gap antara ekspektasi dan kinerja produk, konsumen berkemungkinan merasakan ketegangan psikologis dan berusaha menekankannya dengan jalan mengubah persepsinya terhadap produk yang bersangkutan. Yang keempat, ada generalis negativity theory. Nah, menurut teori ini, diskonfirmasi ekspektasi dalam bentuk apapun, baik diskonfirmasi positif maupun negatif, akan dipersepsikan konsumen sebagai suatu yang kurang menyenangkan dibandingkan konfirmasi ekspektasi. Nah, diskonfirmasi cenderung berpengaruh negatif terhadap evaluasi produk. Konsekuensinya itu, iklan dan promosi produk harus berusaha membentuk ekspektasi yang konsisten dengan kinerja produk aktual. Yang terakhir ada hipotesis testing teori. Nah, teori ini berusaha menjelaskan secara kognitif pengaruh ekspektasi terhadap penilaian produk. Teori ini menganalisis dampak iklan yang dapat membuat ekspektasi yang kemungkinan berperan sebagai hipotesis bagi para konsumen. Nah, konsumen cenderung mengkonfirmasi ekspektasinya manakala diekspos dengan informasi produk seperti pengalaman atau bukti produk. Ambiguitas pengalaman produk berpotensi memoderasi pengaruh ekspektasi terhadap evaluasi produk. Nah, apabila pengalaman produk tidak ambigu, maka penilaian produk tidak berpengaruh oleh ekspektasi. Demikian juga sebaliknya.
Selanjutnya, klasifikasi definisi kepuasan konsumen. Nah, pada dasarnya definisi kepuasan konsumen ini dapat dikategorikan dalam 5 kategori dasar. Yang pertama ada normative deficit definition, yang artinya perbandingan antara hasil atau outcome aktual dengan hasil yang secara kultural itu dapat diterima. Nah, jadi normatif defisit dalam konteks kepuasan konsumen itu mengacu pada kesenjangan antara kinerja aktual produk ataupun layanan dan juga standar yang diharapkan atau diinginkan oleh konsumen. Kayak semisal kita tuh pergi makan di sebuah restoran yang viral gitu di media sosial. Nah, kita tuh memiliki harapan yang tinggi gitu tentang makanan dan juga pelayanan di restoran tersebut karena kayak udah di review gitu sama food vlogger terkenal. Nah, ternyata setelah sampai di sana tuh kita merasa nggak puas karena makanan sama pelayanan di restoran itu. Maka bisa dibilang ada normatif defisit. Nah, jadi normatif defisit dalam kepuasan konsumen itu terjadi ketika apa yang sebenarnya terjadi itu gak sesuai sama harapan atau standar dalam masyarakat ataupun budaya. Jadi kayak ada kesenjangan gitu antara yang diinginkan oleh orang-orang dan juga kenyataan yang terjadi gitu. Kemudian yang kedua ada equity definition, yang artinya perbandingan perolehan atau keuntungan yang didapatkan dari pertukaran sosial. Bila perolehan tersebut tidak sama, maka pihak yang dirugikan akan tidak puas. Nah, dalam konteks kepuasan konsumen, equity itu mengacu pada persepsi konsumen tentang keseimbangan antara manfaat yang mereka terima dari suatu produk ataupun layanan dengan biaya atau pengorbanan yang mereka keluarkan untuk memperolehnya. Nah, dengan kata lain tuh konsumen menilai apakah apa yang mereka terima itu bakalan sepadan gitu apa yang mereka bayar atau berikan dalam hal misalkan hal waktu, terus uang ataupun upaya. Nah, jika konsumen itu merasa bahwa manfaatnya itu sebanding dengan biayanya, maka mereka bakalan cenderung merasa puas dan mungkin akan membeli produk atau mungkin akan kayak membeli lagi produk ataupun layanan tersebut. Misalkan kayak contohnya tuh misalkan seseorang membeli sepatu gitu dengan harga yang lumayan mahal gitu. Nah, mereka tuh bakalan mengevaluasi gitu sepatu tersebut berdasarkan kayak kualitasnya, terus kemudian kenyamanannya, daya tahannya, serta harga yang mereka bayar. Nah, jika sepatu tersebut itu memberikan kualitas yang baik, juga kayak enak buat dipakainya, terus juga tahan lama, maka konsumen bakalan merasa bahwa harganya tuh sepadan gitu dengan manfaat yang mereka terima. Nah, dalam hal ini tuh mereka itu akan menganggap bahwa pembelian tersebut itu sebagai equitable ataupun adil. Nah, namun jika sepatu tersebut itu cepat rusak dan juga gak nyaman buat dipakainya, maka konsumen tuh ngerasa bahwa harga yang mereka bayar itu terlalu tinggi untuk manfaat yang mereka dapatkan, dan ini itu dapat menyebabkan ketidakpuasan konsumen. Yang ketiga, normative standard definition, yang artinya perbandingan antara hasil aktual dengan ekspektasi standar pelanggan yang dibentuk dari pengalaman dan juga keyakinan mengenai tingkat kinerja yang seharusnya diterima dari merek tertentu. Normatif standar dalam konteks kepuasan konsumen itu mengacu pada standar atau harapan-harapan yang diterapkan oleh konsumen terhadap sebuah produk atau layanan berdasarkan apa yang mereka anggap itu sebagai normal atau yang harusnya mereka dapatkan. Nah, biasanya harapan-harapan itu timbul dari misalkan pengalaman sebelumnya, terus rekomendasi dari orang lain, atau standar yang diterapkan oleh industri atau masyarakat secara umum.
Nah, sebagai contoh, semisal kita mau beli makanan di GrabFood gitu ya. Sebagian besar mungkin konsumen bakal memiliki harapan bahwa makanan yang mereka antarkan itu mereka pesan itu bakalan tepat waktu, terus kemudian kondisinya masih panas ataupun segar, dan pokoknya sesuai sama pesanan yang mereka buat. Nah, normatif standar dalam hal ini itu adalah pengiriman yang tepat waktu dan juga makanan yang berkualitas. Nah, jika pelayanan pengiriman tersebut itu seringkali terlambat atau makanan yang diantarkan itu tidak sesuai dengan pesanan atau tidak segar, nah maka akan ada ketidaksesuaian dengan normatif standar tersebut. Dan juga sebaliknya, jika layanan pengiriman tersebut secara konsisten memenuhi atau bahkan melampaui harapan konsumen dengan melakukan pengiriman tepat waktu dan juga makanannya yang berkualitas, maka itu akan dianggap sesuai dengan normatif standar dan meningkatkan kepuasan konsumen. Kemudian yang keempat ada procedural fairness definition. Nah, artinya kepuasan merupakan fungsi dari keyakinan atau persepsi konsumen bahwa ia telah diperlakukan secara adil. Nah, procedural fairness dalam kepuasan konsumen itu mengacu pada proses atau prosedur yang digunakan oleh suatu organisasi atau sebuah perusahaan dalam interaksi dengan konsumen. Biasanya ini tuh berkaitan dengan keadilan atau transparansi dalam cara suatu keputusan dibuat atau bagaimana konsumen itu diperlakukan selama proses transaksi atau pelayanannya. Nah, prinsip dari procedural fairness ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama atau informasi yang jelas dan juga keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ketika konsumen merasa bahwa prosedur yang digunakan oleh perusahaan itu adil, transparan, dan juga menghargai kepentingannya mereka, maka mereka akan cenderung merasa lebih puas dengan pengalaman mereka. Contoh misalkan pertimbangan sebuah perusahaan telekomunikasi yang memiliki kebijakan untuk menangani keluhan pelanggan gitu. Nah, procedural fairness ini itu akan terlihat dalam bagaimana perusahaan tersebut menanggapi keluhan-keluhan tersebut. Jika perusahaan tersebut itu memiliki prosedur yang baik, misalkan dengan menyediakan saluran komunikasi yang jelas seperti pusat layanan pelanggan atau formulir pengaduan online, serta memberikan konfirmasi bahwa keluhan tersebut sedang diterima dan sedang ditangani, maka hal itu akan dianggap sebagai contoh procedural fairness. Nah, selanjutnya jika perusahaan tersebut itu memberikan penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah yang mereka ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian memberikan perkiraan waktu penyelesaian dan melibatkan pelanggan dalam proses tersebut dengan mengumpulkan masukan ataupun umpan balik, hal itu akan memperkuat persepsi pelanggan tentang procedural fairness. Dan juga sebaliknya, jika perusahaan tersebut itu tidak responsif terhadap keluhan pelanggan, terus kemudian tidak memberikan informasi yang cukup tentang langkah-langkah penyelesaiannya, dan juga tidak memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memberikan masukan ataupun umpan balik, maka pelanggan mungkin akan merasa bahwa prosedur yang digunakan itu tidak adil dan juga tidak transparan, yang dapat menyebabkan mereka tidak puas akan produk atau layanan dari suatu perusahaan tersebut. Terakhir, attributional definition, yang artinya kepuasan tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya diskonfirmasi harapan, namun juga oleh sumber penyebab diskonfirmasi. Nah, dalam konteks kepuasan konsumen,
Attributional definition itu menunjukkan bahwa kepuasan itu tidak hanya dipengaruhi oleh sejauh mana harapan kita terpenuhi, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kita menafsirkan sumber dari ketidakpuasan atau diskonfirmasi harapan tersebut. Nah, dengan kata lain, penilaian kepuasan kita itu tidak hanya didasarkan pada hasilnya aja, tetapi juga pada interpretasi kita tentang mengapa hal tersebut bisa terjadi. Misal sebagai contoh, kita tuh mesen makanan. Nah, tapi pesanan kita tuh datangnya terlambat. Nah, kepuasanmu itu tidak hanya bergantung pada apakah makanannya itu enak atau tidak, tetapi juga pada mengapa pesananmu itu terlambat. Nah, mungkin kamu akan merasa lebih puas jika keterlambatan itu disebabkan oleh alasan yang masuk akal, seperti mungkin kondisi cuacanya yang sedang buruk ataupun mungkin di jalan macet, daripada disebabkan oleh ketidakpedulian ataupun kesalahan dari pihak restorannya. Nah, jadi alasan dibalik ketidakpuasanmu itu juga dipengaruhi oleh seberapa puasmu itu secara keseluruhan. Hasil perbandingan teori kepuasan atau the expectancy disconfirmation model. Yang pertama, positive disconfirmation itu terjadi jika kinerja sesungguhnya atau actual performance itu jauh lebih besar daripada harapan atau performance expectation konsumen. Misalkan kita tuh mau membeli HP dengan kualitas kamera yang bagus gitu. Nah, setelah kita beli, itu ternyata kualitas kameranya itu jauh lebih bagus daripada yang kita harapkan atau kita pikirkan. Nah, kita akan merasa senang atau mungkin akan merasa puas sama pembelian tersebut. Nah, jadi positive disconfirmation itu terjadi ketika pengalaman nyata yang kamu dapatkan itu jauh lebih baik daripada apa yang kamu harapkan, dan yang itu akan membuat kamu merasa senang dan juga puas sama produk atau layanan yang kamu dapatkan. Kemudian yang kedua, simple confirmation terjadi bila kinerja sesungguhnya itu sama dengan harapan konsumen. Misalkan kita tuh mau makan di sebuah restoran gitu, dan makanannya itu rasanya sama seperti yang kamu harapkan gitu. Nah, maka itu yang dimaksud sama simple confirmation. Dan kayak biasa aja gitu tuh, kamu tidak terlalu berkesan dan juga tidak kecewa gitu karena makanannya itu sesuai sama apa yang kamu harapkan sebelumnya. Dan juga yang ketiga, ada disconfirmation terjadi bila kinerja sesungguhnya jauh lebih kecil dari harapan konsumen. Ya, misalkan contohnya kita tuh mau membeli sepatu di Shopee gitu, harganya murah nih, dan juga resellernya tuh bilang kalau misalkan enak dipakai juga tahan lama gitu. Nah, setelah kamu beli tiba-tiba barang yang kamu dapatkan tuh gak sesuai ternyata misalkan sepatunya tuh ada yang rusak, terus juga gak enak gitu dipakainya, dan itu merupakan contoh dari negative disconfirmation. Konsekuensi kepuasan konsumen. Riset kepuasan pelanggan mengidentifikasikan bahwa kepuasan pelanggan berdampak signifikan pada sejumlah aspek. Yang pertama, ada nilai beli uang. Pelanggan yang cenderung puas akan berniat melakukan pembelian ulang pada produk atau jasa yang sama dan akan berbelanja di tempat yang sama. Ada kemungkinan juga pelanggan yang puas akan melakukan up-buying atau membeli versi produk yang lebih mahal. Yang kedua, ada loyalitas pelanggan. Banyak riset yang membuktikan bahwa pelanggan yang puas akan menjadi loyal. Riset yang dilakukan oleh Yu dan Dean menemukan bahwa komponen kognitif dan komponen afektif pada kepuasan pelanggan sama-sama mempengaruhi loyalitas pelanggan. Jika konsumen puas, maka dia tidak gampang dibujuk oleh pesaing untuk beralih pemasok, lebih bersedia membayar
harga premium, lebih toleran terhadap kesalahan yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, ada perilaku komplain. Pelanggan yang merasa puas lebih kecil kemungkinannya melakukan komplain. Dan sebaliknya, jika konsumen tidak puas, maka kemungkinan dia bakal melakukan komplain. Terlebih jika ia menganggap penyebab ketidakpuasan tersebut telah melampaui ambang batas toleransinya. Yang keempat, ada gatok tular positif atau negatif. Kepuasan pelanggan berdampak positif pada kesediaan konsumen untuk merekomendasikan produk atau perusahaan kepada orang lain. Selanjutnya ada kepuasan konsumen dan loyalitas dalam perspektif Islam. Menjalankan ajaran Islam merupakan cara yang sangat tepat untuk membangun hubungan dengan konsumen, membangun kepuasan dan loyalitas konsumen. Islam mendorong umatnya untuk bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah ini terjalin dalam hubungan baik antar muslim secara individu, tetapi dapat juga hubungan antar muslim dalam suatu komunitas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Serta dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi adalah bagaikan satu jasad. Jika salah satu anggotanya menderita sakit, maka seluruh jasad juga merasakan penderitaannya dengan tidak bisa tidur dan merasa panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, perusahaan dapat membuat suatu program loyalitas bagi seluruh konsumennya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada kegiatan yang dilandasi syariah, bukan hanya untuk urusan akhirat seperti pengajian atau ceramah-ceramah keagamaan, tetapi juga dapat diisi dengan pelatihan atau diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Dalam pemasaran syariah, para pemasar justru mendidik konsumen agar mampu dan mau mengonsumsi secara cerdas yang sesuai dengan syariah, sehingga program loyalitas juga dapat diarahkan untuk melakukan pendidikan tersebut. Hal ini akan membuat pelanggan semakin percaya kepada perusahaan, sehingga loyalitas pelanggan akan semakin tinggi.